Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar. Ini belajar Islam dari pintu akidah, yang akidah dalam agama ini seperti pondasi bagi sebuah bangunan atau akar bagi sebuah pohon, sehingga seorang yang mereka ingin memperbagus agamanya tentu wajib untuk memperhatikan perkara akidah. Apa yang diajarkan dalam agama ini berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang harus benar, sehingga akan terwujud bangunan Islam yang kokoh, megah dan indah. Kita sedang berbicara tentang beberapa bentuk penyimpangan dari tauhid uluhiyah. Kita telah bahas beberapa poin. Satu diantaranya adalah yang kita bahas sekarang adalah yaitu penyimpangan di dalam masalah yakni kuburan yang bertentangan dengan akidah kalimat la ilaha illallah. Bapak sekalian, kuburan dalam sejarah perjalanan kaum muslimin atau umat manusia, kuburan telah menjadi faktor yang sangat besar dan faktor utama yang mengantarkan terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan. Seperti yang telah kita sampaikan insyaallah, bahwa asalnya kita semuanya manusia adalah dilahirkan Allah di atas fitrah tauhid. Allah melahirkan manusia di atas fitrah tauhid, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan wajah Anda kepada agama yang hanif ini. Hadapkan wajah Anda artinya arahkan kehidupan Anda secara totalitas sehingga kita menghadap penuh kepada agama ini, mengarahkan hidup kita kepada agama ini hanifan. Hanif adalah kecondongan total kepada kebenaran dan berpalingnya total dari kebatilan, sehingga condongnya total kepada kebenaran dari kebatilan, yaitu berpaling total, sehingga betul-betul jiwanya jiwa yang hanif. Jiwa yang hanif ini adalah fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah, condong kepada kebenaran, sehingga selama orang itu fitrahnya masih bagus, Bapak sekalian, belum rusak, maka akan sangat gampang mereka menerima kebenaran. Sehingga fitrah yang masih baik itu fitrah yang mereka ketika mendengarkan kebenaran akan dengan sangat gampang untuk menerimanya. Sebagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah di atas fitrah. Khalaqtu ibadi hunafa'a
Aku ciptakan hambaku dalam keadaan hunafa, ini sebagai hamba-hamba yang hanif, yang jiwanya condong kepada kebenaran, jiwanya tegak di atas tauhid. Kemudian fa'atathumus syayatin fastalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi manusia dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari agamanya, dari fitrahnya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu mereka terlahirkan di atas fitrah, di atas cetakannya yang condong kepada kebenaran. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bapaknya lah yang kemudian, orang tuanya lah kemudian menjadikan mereka itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan Bapak sekalian mengajarkan kepada kita bahwa manusia terlahirkan di atas fitrah, di atas kecondongan kepada kebenaran. Tetapi fitrah ini bisa rusak dengan beberapa faktor. Di antara faktor perusak yakni fitrah manusia, yang pertama adalah syaitan, seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, fa'atathumus syayatin fastalathum an dinihim. Syaitan mendatangi manusia dalam rangka untuk menyesatkan dari agama mereka, sehingga syaitan berusaha keras bagaimana caranya manusia itu mereka kemudian mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga diantarkan terjerumus dalam perbuatan yang bisa menjadi teman abadi, yaitu terjerumus dalam perbuatan kufur atau syirik, sehingga menjadi teman abadinya syaitan kelak di yaumul qiyamah, di jahanam. Syaitan memiliki khutuwat, syaitan memiliki langkah-langkah bagaimana cara menyesatkan manusia, baik untuk menjerumuskan ke dalam perkara yang paling, yaitu menyesatkan, maupun dalam perkara muharamat yang lain. Yang kalau Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau menjelaskan tentang langkah-langkah syaitan, syaitan itu memiliki jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya, syaitan akan mengajak liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi kawan yang nanti meringkuk bersama di neraka sa'ir, sehingga menjadi teman abadi, kawan abadi yang meringkuk di jahanam. Ini jangka panjang atau tujuan puncaknya. Untuk kesana syaitan memiliki tahapan-tahapan, memiliki khutuwat, sehingga Allah SWT melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, syaitan memiliki langkah-langkah, dan kita dilarang oleh Allah mengikuti langkah-langkah syaitan itu. Kemudian Ibn Al-Qayyim beliau diantaranya menyebutkan tahapan-tahapan, marhalah, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh syaitan untuk sampai kemudian bagaimana mengantarkan kepada kekufuran. Beliau diantaranya menjelaskan adapun target penyesatan syaitan yang paling utama, bagaimana menjatuhkan, menyeret mereka ke dalam perbuatan kufur dan syirik. Ini adalah
target utama mengantarkan pada kufur dan syirik, karena kalau mereka terjebak dalam perbuatan ini maka mereka akan menjadi teman abadi di jahanam. Kalau ternyata target untuk menjadikan manusia ini kufur atau musyrik gagal, syaitan menurunkan targetnya, bagaimana menenggelamkan manusia ke dalam bid'ah, Yang bid'ah ini adalah sarana yang sangat jitu untuk membuat manusia awet sesat. Kenapa awet sesat? Karena para pelaku bid'ah, orang tenggelam dalam bid'ah itu, dia sesat tetapi menyangka di atas petunjuk. Ini yang dikatakan Allah di dalam ayat, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang sesat dalam kehidupan dunia mereka, tetapi mereka menyangka kesesatannya itu adalah dia menyangka telah berbuat yang baik. Maka Bapak sekalian nyuwun ngapunten, rata-rata ahlul bid'ah itu, al-bid'ah itu tukang kreasi dalam beragama. Beragama itu kreasi, sehingga membuat inovasi terus dalam beragama. Makanya nggak habis-habis inovasinya itu terus berkembang terus. Maka selalu ada model baru beragama, model baru. Namanya kreasi, nggak habis-habisnya. Mereka ini menyangka dengan bid'ahnya itu justru dia melakukan takarrub kepada Allah Ta'ala. Maka justru ahlul bid'ah itu dia menjadikan amal-amal bid'ahnya itu untuk takarrub kepada Allah Ta'ala dan menjadi ciri khas ibadah mereka. Contoh umpamanya Syiah Rafidhah, Bapak sekalian, di antara akidah sesat mereka adalah pengkafiran mereka kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Maka laknat mereka kepada Abu Bakar dan Umar, yang bagi kaum muslimin adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi Syiah Rafidhah, melaknat Abu Bakar dan Umar yang diyakini sebagai iblisnya, tauhidnya umat ini, melaknat keduanya adalah sebuah takaruban ilallah, takarub kepada Allah. Semakin banyak melaknat Abu Bakar dan Umar, maka dia semakin merasa bertakarub kepada Allah Ta'ala. Maka ya mantap-mantap aja, marem-marem saja melaknat kedua ini manusia terbaik ini. Kemudian di antara pula bid'ahnya Syiah, kesesatan Syiah adalah nikah mut'ah, kawin kontrak seminggu, kontrak 2 minggu, kontrak sebulan. Dan semakin banyak kawin kontrak atau semakin sering kawin kontrak itu semakin utama. Maka mereka menjadikan nikah mut'ah yang hakikatnya zina, nikah tanpa wali. Wajib bagi setiap wanita muslimah menikah dengan wali. La nikaha illa bi waliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka pernikahan tanpa wali adalah sebuah perzinaan. Nikah mut'ah, nikah tanpa wali, sifatnya juga hanya kontrak-kontrak aja, mau kontrak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dan ini mereka jadikan sebagai taqarruban ilallah, sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menganggap itu sebagai bentuk ibadah. Ini contoh Syiah. Kemudian Khawarij umpamanya. Khawarij di antara kesesatannya adalah pengkafirannya kepada kaum muslimin. Yang pertama kali mereka kafirkan adalah yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang Ali notabene adalah sepupu Nabi, sehingga termasuk Ahlul Bait.
Beliau laki-laki di kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Ali khalifah Nabi, manusia pilihan. Kemudian Ali orang yang Nabi sebut dengan ungkapan khusus ta'yin, tunjuk hidung, yuhibbuhullah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintai Ali, wa yuhibbullaha wa rasulah, Ali pun mencintai Allah dan Rasulnya, alias kalimat ini berkelasiman sebagai ahlul jannah. Sehingga Ali adalah manusia yang memiliki keutamaan sangat banyak. Tapi Khawarij menjadikan pengkafirannya kepada Ali, bahkan pembunuhannya kepada Ali adalah sebagai bentuk taqarruban ilallah, bentuk yaitu mengalahkan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, merasa itu adalah bahkan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga memiliki kebanggaan bisa membunuh ini Ali bin Abi Thalib. Demikian juga semua ahlul bid'ah mereka itu justru menjadi ciri khas mereka untuk bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Disinilah senangnya iblis dengan bid'ah, awet sesat. Gimana nggak awet? Lawong dia sesat tapi rumangsa di atas petunjuk. Dia sesat tapi merasa dia benar. Ini yang membuat awet sesat. Maka kata para ulama, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Karena kalau maksiat itu para pelakunya rata-rata 100% sadar kalau maksiat yang dilakukan itu maksiat, artinya itu adalah penyimpangan, artinya itu adalah sebuah kesalahan. Dia tahu rumangsa salah, sehingga rata-rata nyuwun ngapunten, kalau pelaku maksiat itu yang delik-delik, dia berusaha untuk sembunyi-sembunyi serapat-rapatnya. Tapi beda dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu bahkan dia obral, dia bangga, dia bersemangat bagaimana mengajak orang dan seterusnya, dia dakwahkan, jadikan bahkan sebagai syiar. Kalau ternyata iblis gagal membuat manusia tenggelam dalam bid'ah ini, iblis turunkan targetnya, bagaimana menyeret manusia bisa tenggelam dalam al-kabair, dosa-dosa besar, dengan segala sarana bagaimana menyeret manusia kepada dosa-dosa besar, sehingga dibukakan seluas-luasnya pintu-pintu dosa besar. Dan sangat banyak manusia yang kemudian terseret dalam al-kabair dengan banyak faktor. Satu, menu dosa besar sangat banyak banget, diiklankan terus sama syaitan, manusia maupun jin, sehingga menjadi sesuatu yang sangat yaitu dikenal oleh manusia. Menunya sangat banyak. Yang kedua, kecondongan nafsu manusia rata-rata justru condong kepada dosa-dosa. Kalau dengan dosa itu malah tertarik sehingga rata-rata bergairah. Untuk maksiat itu ibaratnya tanpa training, tanpa motivasi, tanpa dikasih pengajian, gampang banget bermaksiat. Beda dengan taat. Kalau orang untuk dia taat itu harus dikasih motivasi, didorong, dikasih kajian, bagaimana disemangati. Ini dikatakan Nabi dengan ungkapan huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Kalau neraka itu dilingkupinya dengan hal-hal yang sangat disukai syahwat, tertarik syahwat itu. Kalau surga justru dibungkus, diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat, sehingga rata-rata kalau ketaatan itu harus butuh dorongan,
butuh motivasi, butuh pengajian, butuh yang betul-betul bagaimana dia tergerak untuk melakukannya. Beda dengan maksiat, dikilaini sebentar aja atau dibuka dikit aja, mereka bagaimana kemudian bisa tertarik dengan maksiat, sehingga banyak yang mereka kemudian terjerumus dalam perbuatan yaitu al-kabair. Kalau ternyata selamat dari al-kabair, syaitan nggak putus asa. Bagaimana syaitan bisa menyeret manusia ke dalam lautan as-saghair yang mereka anggap dosa-dosa kecil, sehingga meremehkan, sehingga dia remehkan Allah hanya kecil aja, sehingga mereka remehkan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan sangat remeh dalam pandangan mereka. Padahal kalau para sahabat mengatakan yaitu kalian, kata para sahabat, akan memandang dosa itu fi a'yunikum, dalam pandangan kalian lebih lembut dibandingkan dengan sya'ar, dibandingkan dengan rambut. Wa kunna na'udtuhu ala ahdi Rasulillah SAW minal buiqat. Padahal kalau kami memandang di zaman Nabi, perbuatan itu termasuk pembinasaan. Memandang dosa itu nampak besar dan kecil, itu sangat berkaitan dengan kadar keimanan yang ada di dalam hati ini seseorang. Dosa walaupun statusnya as-saghair, dosa kecil, bagi seorang mukmin dia akan menganggap itu ada perkara yang tetap besar dalam pandangan iman dia. Karena kata para salaf kita, jangan dilihat tentang kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa yang Anda durhakai dengan dosa itu. Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita, sehingga dosa yang dia lakukan kepada Allah itu adalah sangat besar. Kalau ternyata saghair itu selamat, ini sudah sangat luar biasa manusia yang seperti ini. Syaitan juga tidak putus asa bagaimana menenggelamkan dalam al-mubahat, dalam perkara-perkara yang mubah. Yang mubah memang boleh dilakukan, tetapi kalau sampai waktunya habis untuk hal yang mubah, akan menjadi dia akan kehilangan kesempatan kebaikan yang sangat luas. Syaitan bergembira paling tidak dia telah kehilangan kesempatan kebaikan yang luas. Contoh umpamanya dia punya hobinya umpamanya sepedaan, tapi ya bendino isuk tekan sore pit-pitan terus, ngeliyeng terus, keliling terus, karena hobinya tril-trilan, ngetril terus, setiap hari ngetril terus, seminggu paling nggak berapa kali, habis pagi sampai sore, habis untuk ngetril, kemudian capek badannya. Akhirnya sehari itu banyak banget amal baik yang terlewatkan, harusnya tidak dilakukan, tapi tidak dilakukan karena dia habis waktunya untuk memenuhi yang mubah. Hobinya mamanya bal-balan terus, sehingga waktunya habis untuk bal-balan terus, walaupun tidak berdosa, tapi dia telah menjadikan kebaikan yang sangat banyak kelewatan, tidak dia ambil. Ini termasuk bagian tipu daya syaitan. Kemudian kalau ini juga selamat, Masya Allah, sudah sangat luar biasa orang kayak gini. Syaitan nggak putus asa juga, paling nggak itu bagaimana mengurangi kadar kebaikannya itu. Kalau kita beramal harusnya itu cari yang afdal, mana yang afdal. Tapi enggak, syaitan mengarahkan untuk mencari yang kurang afdal, yang kurang afdal. Kurang afdal, ya masih baik tapi kurang afdal. Yang afdal dia tinggalkan, padahal bisa. Padahal ada kesempatan dan bisa. Seperti ini Mas sekalian, ada tahapan-tahapan syaitan di dalam menyeret manusia. Bisa dari target yang gede ke yang kecil-kecil, dari kecil atau dinaik-naikkan sampai nanti puncaknya dia adalah menjadi yang kufur. Oleh karena itulah sekalian, dalam agama kita ini, di antara kaidah para ulama ajarkan atau yang diajarkan syariat,
perbuatan itu semakin haram, maka semua wasilah yang mengantarkan itu akan semakin banyak ditutup oleh agama ini, agar orang betul-betul selamat. Contoh, zina, perbuatan haram. Wasilah untuk mendekatkan para zina banyak banget, yang ujung-ujungnya nanti dia terjerumus dalam perbuatan zina. Sehingga Al-Quran mengajarkan bukan hanya la taf'aluz zina, jangan lakukan zina, tapi la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Karena banyak yang mengantarkan untuk mendekat kepada perbuatan zina, dari melepaskan pandangan bebas. Artinya asalnya memandang itu boleh, kita punya mata memandang, tapi ketika pandangan itu akan menjadi sebab ini dia tertuntun pada perbuatan zina, maka Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan mata, untuk ghaddul basar. Sehingga Allah perintahkan mukmin laki-laki, mukmin perempuan untuk mereka ghaddul basar, menundukkan pandangan mata mereka terhadap hal-hal yang akan bisa membangkitkan syahwat dia, mengantarkan pada perbuatan haram. Islam melarang ya ini laki perempuan khalwat sendirian, berduaan tanpa ada mahramnya. Asalnya berduaan juga nggak apa-apa selama tidak melakukan hal yang lebih daripada itu, tetapi khalwat ini bisa kemudian seringnya mengantarkan kepada ya ini arah-arah perzinaan, kelanian, dari kalimatnya membuat dia kemudian semakin dalam melakukan aksi-aksi berikutnya, akhirnya bisa khalwatnya mengantarkan pada perzinaan, maka diharamkan, dilarang. Kemudian juga perempuan, para wanita mukminah, dia nasihatkan Allah Ta'ala, karena diantara cara berpakaian yang seronok itu akan bisa mengundang syahwat laki-laki sehingga tertarik menzinainya, maka Allah haramkan, Allah larang wanita muslimah untuk mereka berias berdandan ala jahiliyah. Wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula, wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan wahai para wanita mukminah, jangan kalian berdandan dengan ala dandanan jahiliyah. Wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula. Dandanan jahiliyah itu dandanan yang menampakkan aurat, yang bisa membangkitkan syahwatnya laki-laki. Menampakkan aurat itu ya dengan segala macam cara. Ada yang dengan cara berpakaian tipis sehingga nerawang, ada yang berpakaiannya ketat sehingga ya nemplek semuanya, ngecap semuanya, lekuk-lekuk tubuhnya. Ada yang pakaiannya itu nyun ngapunten serba dibelek di mana-mana, belek di paha, belek di geger, belek punggung, belek di depan, sehingga aurat-auratnya harusnya itu tertutup kemudian menjadi terbuka. Bisa juga bentuknya itu minimalis, sangat mini, roknya mini, kemudian juga bajunya mini, bahasa Jawanya ngampret semuanya, sehingga ngampret metet. Ini adalah semuanya termasuk bagian pakaian-pakaian yang dikatakan Nabi dengan ungkapan kasiat ariyat. Kelihatannya kelamben, kelihatannya berpakaian, tapi hakikatnya telanjang, sehingga orang bisa yaitu melihat atau membayangkan aurat, ya ini dia. Ini dilarang. Demikian juga suara wanita ini bisa menjadi sebab ini orang tergugah syahwatnya. Maka Allah mengajarkan para wanita mukminah, fala tahdha'na bil qauli fayatma'alladzi fi qalbi marad. Wahai wanita mukminah, yang Allah panggil wanita mukminah, yang tidak merasa terpanggil, yang memang hatinya nggak ada iman atau merasa hati imannya ada kelainan. Kalau dia merasa mukmin, maka mukminah dia akan ini perhatian dengan panggilan Allah Ta'ala. Jangan kalian mendayu-dayukan suara yang membuat laki-laki yang punya penyakit ini syahwat akan bisa dia tergoda
terpancing dengan suara tersebut. Maksudnya bukan nggak boleh bersuara, tidak boleh mendayu-dayukan, dibuat-buat suaranya sehingga menjadikan syahwat laki-laki itu menjadi tergugah. Ya biasa-biasa aja, ya ini berbicara tidak dibuat-buat, dan ya ini seperlunya. Ini adalah diantara yang Allah ajarkan pada kita. Ini karena dilarang, ini mau dilarang karena akan bisa menjadi sebab yang mengantarkan kepada perbuatan zina, maka ditutup oleh syariat sehingga betul-betul akan ya ini akan sangat selamat orang mereka telah menutup semua celah-celah yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Tidaklah orang dia berzina kecuali pasti telah melanggar larangan-larangan ini, langkah-langkah ini telah diterobos semuanya, wasilah-wasilah tersebut, sehingga dia sampai pada perbuatan yaitu berzina. Syirik, larangan syirik sekalian lebih besar, larangannya lebih kuat. Kalau orang jatuh dalam perzinaan, jatuhnya dosa besar yang belum mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau orang terjatuh dalam perbuatan syirik, maka bisa mengeluarkan dari Islam. Syiriknya bisa membatalkan seluruh amal-amal yang dia lakukan. Maka Allah dan Rasulnya betul-betul menutup rapat-rapat semua pintu syirik, ditutup rapat-rapat, baik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, perbuatan. Yang kalau Allah katakan tentang zina tadi, wala taqrabuz zina, maka artinya buatlah jarak yang jauh antara anda dengan perzinaan, sehingga yang mendekatkan ini jangan sampai anda lakukan, sehingga jauh antara jarak anda dengan perzinaan. Maka doa Nabi Ibrahim berkaitan dengan selamatnya penjagaan tauhid agar tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Nabi Ibrahim bersama dengan kekuatan imannya, keteladanannya, kehebatannya, maka Nabi Ibrahim pun doanya dengan ungkapan apa? Waj'alubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan antara aku dan anak cucuku, jauhkan aku dan anak cucuku dengan penyembahan kepada berhala, agar dibuat jauh antara Nabi Ibrahim dan anak cucunya dengan syirik. Sehingga kalau jaraknya jauh, maka kemungkinan terjerumus sangat kecil. Syirik ini bagi kalian ada pengantar-pengantarnya. Syirik ini ada wasilah-wasilahnya. Ada hal yang akan mendekatkan kita kepada perbuatan syirik. Di antara sayangnya Nabi kita kepada kita, Nabi menjelaskan dengan rinci perkara-perkara akan mendekatkan kita kepada perbuatan kesyirikan, ditutup semuanya oleh Nabi, sehingga benar-benar kita dibuat terjaga tauhidnya, si kita betul-betul diselamatkan dari perbuatan syirik, dengan Nabi menutup semua celah-celah pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ini adalah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, yang Allah ketika mensifati Rasulullah SAW dengan ungkapan qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul, yang rasul ini sangat perasa dengan umat ini. Artinya apa yang memberatkan umat beliau sangat terasa berat, sehingga kalau beliau dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sama-sama boleh dipilih, maka beliau akan memilihkan untuk umatnya yang paling ringan, sehingga Nabi memberikan yang paling ringan untuk umatnya ini. Jangan sampai mereka terbebani dengan beban-beban yang memberatkan mereka. Sehingga diantaranya contoh umpamanya Nabi yaitu mengungkapkan yang kalimat la akhafu an asyqa ala ummati, seandainya, atau laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku,
Nabi khawatir akan memberatkan umatnya. Akan aku perintahkan mereka itu untuk bersiwak setiap kali wudhu. Tapi Nabi tidak perintahkan, sehingga tidak menjadi sebuah kewajiban. Nabi sangat khawatir akan memberatkan umatnya. Nabi memberikan pilihan yang ringan untuk umat ini, sehingga bersiwak sebelum wudhu adalah sunnah, sehingga tidak memberatkan umatnya. Bapak sekalian, yang semisal dengan ini sangat banyak. Yang ini merupakan bagian kasih sayang Nabi kepada kita. Kemudian Nabi itu harisun, sangat besar keinginannya agar setiap kita itu mengenal petunjuk Allah, lalu bisa berjalan di atas petunjuk. Sangat semangatnya Nabi, sampai Nabi merelakan dirinya harus menderita gara-gara dakwah yang beliau sampaikan. Nabi ingin tidak ada seorang pun yang tidak mendengar dakwah Islam, karena ini akan menyelamatkan dari neraka. Maka walaupun Nabi dicaci maki, diumpat-umpat, diperlakukan dengan sangat kasar dan sangat keji, Nabi rela untuk menanggung itu semuanya dalam rangka sampainya hidayah kepada manusia. Bahkan walaupun Nabi harus mendatangi berkilo-kilo, contohnya ketika Nabi harus mendatangi ingin mendakwakan Islam ke kampung Taif yang jaraknya antara Mekah dengan Taif sekitar 90 kilo, Nabi tempuh. Sangat ingin seandainya orang Taif itu dia mendapatkan hidayah Allah, mendengar agama yang Nabi bawa. Sehingga Nabi pun sangat bersedih ketika manusia menolak ini dakwahnya. Bukan karena dirinya dihinakan, tapi diantaranya sayangnya Nabi, mereka kenapa sampai menolak hidayah, padahal ini yang akan menyelamatkan mereka dari azab yang kekal di jahanam. Sehingga Nabi sangat sedih, menyedihkan nasib mereka. Begitulah diantara sayangnya Nabi dan semangatnya Nabi. Bil mu'minin raufur rahim. Dengan orang mukmin itu Nabi sangat sayang banget, sehingga Nabi mensifatkan tentang dirinya dalam membimbing manusia, ma yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyina lakum ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa lagi yang akan mendekatkan Anda ke surga, menjauhkan Anda dari neraka, kecuali perkaranya telah aku terangkan kepada kalian. Bapak sekalian, sehingga penjelasan Nabi tentang arah ke surga dan keselamatan neraka itu sudah komplit. Jangan kita sok menemukan amalan baru, sok kita mendapatkan model baru, ini bagus, yang walaupun Nabi nggak ajarkan ini bagus, akan memasukkan ke surga. Antum dapat dari mana? Anda dapat rumusan dari mana? Kok tahu ini bagus akan mengantarkan ke surga yang Nabi tidak mengajarkannya? Maka agama itu adalah dalil. Mana dalilnya Anda katakan ini baik? Sehingga karena Nabi telah menjelaskan hal-hal yang akan mengantarkan kita ini ke jannah. Bapak sekalian, yang Nabi sangat perhatian sekali adalah bagaimana kita selamat dari kesyirikan. Maka semua pintu-pintu yang akan mengantarkan para syirik itu ditutup rapat oleh Nabi. Di antaranya berkaitan dengan urusan kuburan. Kuburan, ngapain sih bahas-bahas kuburan? Kayak nggak ada yang lebih penting dari kuburan. Bapak sekalian, harus kita paham, yang pertama kali menyeret manusia ke dalam syirik, sebab yang pertama kali diantaranya adalah diantara fitnah kuburan. Fitnah kuburan. Sehingga Nabi menjelaskan
Di awal dakwah sampai akhir dakwah Nabi tidak pernah meninggalkan memperingatkan tentang fitnah kuburan. Yang bahkan Nabi pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada timthalan ila tamastah wala qabran musrifan ila sawaitah. Wahai Ali, jangan anda tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan. Jangan kamu tinggalkan kuburan yang dimewahkan, yang dimegahkan, dimuliakan, kecuali kamu ratakan dengan tanah. Sekedar dibuat gundukan, tahu inilah kuburan. Terus sekalian, kuburan itu yang telah menyeret pertama kali manusia terjerumus dalam syirik. Sejarah syirik pertama kali di kalangan manusia adalah kaumnya Nabiullah Nuh. Antara Nuh dan Adam sekalian ada 10 kurun, 10 generasi. Yang semua generasi ini walaupun mereka ada penyimpangan-penyimpangan dosa-dosa yang mereka lakukan, tapi semuanya masih di atas tauhid, belum terjerumus dalam perbuatan syirik. Kemudian ketika ini kaumnya Nabiullah Nuh ini mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, baru Allah mengutus Rasul yang pertama kali menyeru kepada tauhid setelah rusaknya, setelah mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, yaitu Rasul Nabiullah Nuh, Rasul Nuh alaihissalatu wassalam. Yang sebab terjerumusnya mereka ke dalam perbuatan syirik adalah fitnah kuburan. Nabiullah Nuh mereka diam beliau mengeluhkan kepada Allah Ta'ala. Qala Nuh Rabbi inna qaumi ya Rabb, sesungguhnya kaumku mereka telah bermaksud kepadaku, dan mereka mengikuti orang yang mereka tidak membuat harta dan anaknya kecuali semakin, yaitu durhaka kepadaku. Ya Rabb, wa makaru makran kubara, mereka telah membuat makar yang besar untuk menghalangi dakwah, menentang dakwah. Wa qalu, dan mereka terus menyemangati kaumnya, la tadarunna, janganlah tadarunna aliyatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran, jangan pula kalian tinggalkan wad, suwa, yaghus, ya'uq, nasran. Kata Ibnu Abbas, ini adalah nama orang-orang soleh yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Wad, suwa, yaghus, ya'uq, nasran. Ketika orang soleh ini meninggal, maka mereka pun merasa kehilangan, kemudian sering sekali iktikaf di kuburan orang-orang soleh itu, sehingga menampakkan sikap hulu, berlebihan kepada orang soleh tersebut. Syaitan membaca celah untuk menyesatkan mereka, dan syaitan menyesatkan itu bertahap. Maka syaitan mendatangi mereka, membisikkan, buat aja patung gambar tentang guru-guru kamu tadi itu, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran, lalu tempatkan di mana mereka biasa mengajar, biasa duduk bermajelis. Maka bisikan ini kemudian dianggap mereka bagus, kemudian diwujudkan. Dan syaitan mencukupkan ini dulu, tahapannya ini dulu. Satu generasi sampai habis itu syaitan hanya mencukupkan dengan tahapan ini. Syaitan punya agenda berikutnya, tapi ini dulu, menunjukkan bahwa sekalian betapa sangat sabarnya setan dalam menuntun manusia untuk sesat. Bertahap. Ketika mereka telah mewujudkan patung yang mereka sembah untuk sekedar mengingat, kalau kamu lihat patung ini maka kamu nanti langsung ingat nasihat guru-guru kamu, kelihatannya bagus. Penyesat itu dia punya agenda-agenda, punya tahapan-tahapan bagaimana menyesatkan manusia dengan langkah-langkah yang mereka telah rancang. Kalau kita nyun ngapunten, manut agama, manut nasihat Allah dan Rasulnya, selamat. Tapi kalau sok
bijak, sok pinter, sok merasa lebih punya solusi sendiri, sok merasa jalannya lebih bagus, ini akan ketipu syaitan, akan tertipu syaitan. Patokannya itu mesti ilmu, karena pasti yang dinasihatkan Allah dan Rasul itu benar. Kita ini ada orang punya semangat berjuang untuk Islam, tapi mikir dewi, mikir sendiri, sehingga buat rumusan sendiri. Nurut saya ini yang terbagus. Padahal Nabi kita sudah memberikan solusi bagaimana caranya mengantarkan kita kalau kita hina menjadi mulia. Ya kalau ditanya sih gimana, ikut nasihat Nabi atau ikut nasihat manusia? Ya ikut, jelas ikut Nabi lah, tapi itu teorinya, jangan ngapunten. Prakteknya ngikuti jalannya sendiri. Kemudian ketika disodorkan, ini loh Nabi mengajarkan gini, alah kesuwen, angel, yang gini yang praktis, yang bagus, sehingga akhirnya justru menganggap remeh apa yang diajarkan oleh Nabi. Dia pede dengan apa yang dia inginkan. Ini dulu sekalian, insyaallah kita lanjutkan pesan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.